Pagi-pagi nih ya, puasa-puasa, hari libur, ikut webinar buat belajar. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya, untuk semangatnya luar biasa di pagi hari ini. Baik, sebelum ke agenda berikutnya, perlu kami informasikan untuk pengiriman sertifikat melalui email, para peserta dimohon untuk mengisi form daftar hadir yang linknya nanti akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat box. Mungkin nanti kita akan sedikit reminder di awal, di pertengahan, dan di akhir. Jadi teman-teman mohon untuk mengisi form daftar hadirnya ya. Lalu selama acara berlangsung, jika rekan-rekan ada pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat box selama webinar berlangsung. Namun nanti pertanyaan tersebut akan kami jawab saat sesi tanya jawab. Baik, mungkin kita akan lanjut saja ke agenda pertama kita. Kita akan mendengarkan sambutan oleh Dekan Fakultas Psikologi UI kepada Dr. Bagus Takwin M. Hum Psikolog. Kami persilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga sejahtera. Bersyukur kita bisa ketemu di sini untuk webinar tentang membuat sendiri aplikasi jasa psikologis. Ini sebuah upaya dan kebaikan hati dari Pak Budi Matindas. Kita sama-sama alumni psikologi UI semua. Jadi Mas Budi Matindas akan berbagi tentang bagaimana membuat aplikasi jasa psikologi. Ini sebenarnya juga yang sedang dikembangkan oleh Fakultas Psikologi UI. Kita sedang mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk jasa psikologi, baik berupa tes, bisa juga nanti konseling, ya, pendampingan, dan sebagainya. Sekarang saya kira ya kita juga pahami bersama, meskipun bukan tidak mungkin, ya, tetapi sangat tidak efisien, tidak melibatkan teknologi digital, dan juga memanfaatkan internet untuk berbagai jasa, termasuk jasa psikologi. Dengan teknologi ini, jangkauannya jadi lebih luas, jangkauannya jadi lebih cepat, ya, dan itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia, masyarakat Indonesia yang masih kekurangan psikolog, yang masih banyak mengalami gangguan-gangguan atau persoalan-persoalan psikologis, tapi kurang bisa mengakses jasa psikologi. Nah, ini saya kira ke depannya bisa jadi satu terobosan yang penting dan nantinya bisa diterapkan oleh banyak orang, banyak psikolog, sehingga cakupan jangkauannya jadi lebih luas. Nah, ya, kami berterima kasih pada narasumber, Mas Budi. Nanti juga akan dibantu oleh Mas Sukron Makmun untuk mungkin perlu demo-demo dari jasa aplikasinya. Dan terima kasih pada panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Juga terima kasih pada para peserta semua yang sudah hadir di sini di akhir pekan. Semoga webinarnya bermanfaat. Kita bisa memahami, menguasai keterampilan untuk membuat aplikasi psikologi, menerapkannya, dan kemudian berdampak positif luas bagi masyarakat Indonesia. Saya kira itu dari saya. Selamat mengikuti dan webinar, selamat belajar. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahid. Terima kasih Pak Aten atas sambutannya. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita pada pagi hari ini kepada Dr. Rudolfo Dromatindas atau yang biasa akrab disapa Pak Budi ini. Kami persilahkan. Saya udah bisa share screen ini ya. Silakan Pak.
Oke, kita mulai. Saya tidak biasa berbahasa basi, terutama karena kita punya waktu yang tidak terlalu panjang ya, 2 jam. Jadi saya mulai langsung saja. Ini judul dari acara ini sebenarnya adalah hakikat, manfaat, dan cara membuat aplikasi jasa psikologi. Kalau mau disingkat secara nakal, aplikasi jasa psikologi itu bisa juga disingkat menjadi ajaib. Tapi saya menyingkatnya menjadi AJP, alat bantu untuk mengotomatisasi pengolahan data. Kita nanti akan berbicara tentang perlunya AJP, kemudian berbicara mengenai beberapa istilah penting yang berkaitan dengan aplikasi jasa psikologi. Ada istilah pemilik dari jasa, ada istilah pengembang, ada operator, ada mitra, dan kemudian ada responden. Kita juga akan membahas langkah-langkah pengembangannya. Selain itu, bagian akhir akan ada beberapa catatan kecil mengenai validitas maupun kemungkinan-kemungkinan lanjutan dari pemanfaatan jasa psikologi. Kita mulai dengan yang pertama. Nah, ini belakangan ini kita sama-sama tahu perkembangan teknologi informasi itu menghasilkan dan menghadirkan berbagai macam aplikasi. Ada banyak aplikasi yang berkaitan dengan psikologi. Secara generik itu disebut sebagai aplikasi jasa psikologi. Ada aplikasi untuk seleksi, ada aplikasi untuk research, ada aplikasi untuk counseling, dan lain sebagainya. Beberapa di antara aplikasi yang bisa kita bahas kemudian, itu ada yang disebut sebagai otomatisasi laporan dan hasil analisis. Jadi ketika kita membuat analisis dari sebuah kasus, maka laporannya bisa diotomatisasi. Kemudian ada XL, itu eksplorasi karir dan studi lanjutan. Ada untuk kepentingan organisasi, analisis tuntutan dan kompetensi jabatan. Ada analisis dampak lanjutan dari keputusan atau kebijakan. Dalam bidang apa saja, termasuk bidang-bidang personal. Misalnya saja mau menikah, terus berpikir, ini saya sebaiknya tinggal serumah dengan orang tua, suami, atau orang tua istri, atau apa dampak lanjutan dari setiap putusan. Itu bisa saja dibuatkan bantuan aplikasinya. Untuk menganalisis usulan kredit. Sejauh mana seseorang itu layak untuk mendapatkan jumlah kredit tertentu, apa risikonya. Kemudian ada analisis untung rugi dari berbagai alternatif dan berbagai kemungkinan aplikasi lainnya. Kita akan mencoba membahas manfaat dan cara membuat berbagai macam aplikasi tanpa perlu menguasai keterampilan menggunakan program komputer. Ya, karena kebanyakan psikolog, terutama yang sudah lebih senior, itu agak enggan untuk bicara tentang coding. Oke, ini mengenai hakikat dari AJP itu sendiri. Ini merupakan alat bantu digital. Alat bantu untuk mengolah dan menyimpulkan data tentang kasus tertentu. Kita psikolog umumnya mengartikan kasus itu manusia. Akan tetapi untuk jasa psikologi,
ini kasus itu selain individu atau kelompok, ini bisa juga berupa objek. Misalnya saja yang dianalisis kelayakan sebuah artikel untuk dipublikasi. Yang dianalisis bisa kebijakan atau keputusan. Apa dampaknya? Yang dianalisis juga bisa rencana yang belum dijalankan untuk memperkirakan kemungkinan implementasinya. Di bidang organisasi biasanya banyak sekali kasusnya itu bukan orangnya, tetapi jabatan. Ada analisis jabatan untuk menentukan requirement, untuk menentukan kompetensi yang dibutuhkan, analisis jabatan untuk memperkirakan workload, untuk menetapkan pantasnya pejabat dari atau pemegang jabatan ini mendapat gaji berapa besar, apa saja pengalaman yang harusnya sudah dimiliki sebelum mulai menjabat, apa bidang pendidikan yang cocok, dan macam-macam hal yang lain. Semua ini seringkali sudah kita lakukan secara manual. Nah, kerugian dari manual kadang-kadang adalah kerja manusia itu kadang-kadang dipengaruhi oleh mood-nya dia, dipengaruhi oleh kapasitas memorinya, dipengaruhi oleh apakah dia ngantuk atau tidak, lagi dikejar debt collector atau tidak, dan sebagainya. Sementara kalau dikerjakan oleh alat bantu, komputer itu nggak punya lelah, nggak punya emosi, selama listrik ada, dia jalan. Cara menganalisis itu adalah mengolah konsekuensi respons yang diberikan oleh pengguna terhadap sejumlah item dalam checklist. Berdasarkan respons itu dilihat konsekuensi-konsekuensi untuk menyimpulkan kondisi seseorang atau kasus dalam kategori tertentu. Apakah ini misalnya saja kalau kita bicara kembali artikel yang mau diuji, apakah ini kesimpulannya buruk, sedang, baik, istimewa, dan seterusnya. Yang merupakan item dalam checklist atau daftar sidik itu bisa pertanyaan dengan pilihan jawaban atau pernyataan yang berbasis skala Likert, diuji atau diminta penilaian mengenai kesesuaiannya dengan kondisi. Cara untuk membuat AJP ini adalah dengan mengedit berkas induk sistem aplikasi. Nanti di ujung ini, di akhir, saya akan bagikan link untuk mendownload berkas induk itu. Apa manfaatnya dari ini AJP itu? Bagi pengguna, pertama sekali dia mempercepat proses. Kemudian menghindari terabaikannya data penting. Ketika seseorang menggunakan checklist, itu dia paling tidak terbantu untuk memeriksa semua hal yang harusnya diperiksa. Keuntungan lain dari pengguna adalah dia langsung mendapatkan data digital yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain. Sementara untuk pemilik atau pengembang, itu berbagai keuntungannya antara lain, dia bisa mengatur siapa yang dapat akses. Dan dia bisa memutuskan apakah akses diberikan secara free atau harus memberikan royalti. Dia dapat mendaftarkan hasil AJP yang dia buat untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Untuk para dosen atau mereka yang bekerja di institusi pendidikan,
ini bisa saja menghasilkan cum untuk kepentingan kenaikan pangkat. Di samping itu, pengguna juga akan memiliki data dalam format digital untuk mengevaluasi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan lanjutan. Di samping adanya akumulasi data, bukan hanya data sesaat, tapi terus-menerus, sehingga kalau mau dikembangkan lebih canggih dalam model untuk jadi modeling, ya, seperti artificial intelligence ataupun untuk machine learning. Itu manfaatnya. Kita lanjutkan dengan beberapa istilah-istilah yang pokok yang memerlukan pemahaman. Yang pertama, bisa itu berkas induk sistem aplikasi. Ini file yang bisa di-download, kemudian diedit. Ya. Editingnya dia tidak membutuhkan kemampuan programming. Yang disebut sebagai kasus itu bukan hanya orang, tapi objek. Seperti tadi sudah ditekankan bahwa objek itu bisa saja rencana, bisa saja keputusan, bisa saja karir, dan sebagainya. Nah, yang penting adalah term dimensi analisis. Hal yang dianalisis. Kita seringkali familiar dengan istilah variabel. Dimensi analisis itu bisa dianggap sebagai variabel juga. Dan kata variabel sebetulnya itu berasal dari variable. Able to vary. Artinya status variabel itu pada kasus berubah-ubah. Misalnya saja inteligensi. Inteligensi A beda dengan inteligensi B. Status inteligensi si A istimewa. Status inteligensi si B itu biasa-biasa. Status inteligensi C memprihatinkan. Hal yang lain misalnya saja kualitas bahasa. Ini kalau yang dijadikan kasus adalah artikel. Apakah bahasanya itu sangat lugas, singkat, atau muter-muter, dan berbagai macam kemungkinan lain. Kalau kita bicara soal bidang karir sebagai dimensi analisis, kita berbicara tentang status seseorang untuk bidang karir tertentu, apakah sesuai, apakah ketinggian karir itu nggak sampai dia bisa sampai ke situ, atau dia memiliki cukup hal-hal yang menjadi persyaratan. Nah, jadi ada dimensi, ada status. Status itu ya ukuran dari dimensi pada tiap-tiap kasus. Jadi kalau status dari IQ, itu ada orang tertentu IQ-nya 126. Status dari ketelitian, misalnya saja bisa disebutkan secara kualitatif, itu baik. Secara kuantitatif, misalnya saja 1% kesalahan. Tidak lebih dari 1% kesalahan, itu menjadi kuantitatif. Tapi kalau sekedar baik, ya itu kualitatif. Nah, baik ini mungkin nanti perlu diuraikan dalam penjelasan yang sifatnya naratif. Untuk tiap-tiap AJP itu, jumlah dari dimensi analisis itu ditetapkan oleh pengembang. Saya mau berapa banyak dimensinya, mau yang kompleks atau yang simple. Term lain adalah tema dari AJP. Ini adalah konstruk atau kesatuan dari dimensi-dimensi yang dianalisis. Misalnya temanya kesehatan, itu yang dianalisis tekanan darah, kadar gula, kadar lemak, fungsi paru-paru, dan lain sebagainya. Kalau yang dianalisis adalah temanya adalah karir ideal, maka yang dianalisis itu adalah minatnya, bakatnya, kesempatan untuk berbagai
bidang karir tertentu. Kalau yang dianalisis adalah kepribadian, itu bisa menganalisis belief system, kemudian tendencies, kecenderungan-kecenderungan tertentu, serta kemampuan-kemampuan tertentu. Masih tentang beberapa term yang cukup penting. Ada pengembang. Ini orang, perorangan, kelompok kalau kerjasama, atau badan hukum yang membuat, dan karena itu punya hak untuk memanfaatkan ACP yang dia buat, baik mau dipakai sendiri atau mau disewakan ke pengguna lain. Jadi di antara para peserta kemudian berhasil mengembangkan sebuah AJP untuk persiapan perkawinan misalnya, ya bisa dia sewakan kepada biro-biro konsultasi perkawinan, biro jodoh, untuk melihat apakah seorang itu sudah matang untuk menikah. Selain pengembang, ada operator. Pengembang ini barangkali sangat sibuk, lalu dia menugaskan penggunaan itu pada operator. Operator itu yang punya akses untuk mengoperasikan secara offline. Bukan bisa juga online, tapi bahkan secara offline, dan dia bisa langsung membaca hasilnya. Sementara yang namanya mitra, itu memanfaatkan AJP secara tidak langsung. Dia tidak bisa langsung mendapatkan hasilnya, karena dia harus menjawab atau melakukan respons terhadap isi daftar sidik itu dalam AJP untuk dikirim ke operator. Lalu operator akan mengirim kembali hasilnya lewat email. Ini dilakukan untuk mengontrol agar supaya pemilik itu bisa menentukan siapa yang akan dia izinkan untuk ikut make. Kemudian ada yang namanya responden. Kita kenal istilah responden, adalah sumber informasi. Ada perbedaan nanti tipe A dan tipe B. Tapi responden ini bukan operator. Dia juga bukan mitra. Dia adalah orang penting yang memberikan informasi. Kalau misalnya dia partisipan penelitian, bisa saja dia peserta tes digital. Dia mengerjakan tes, tapi dia tidak diberitahu hasilnya. Hasilnya diberitahu kepada perusahaan. Kalau responden tipe A, itu adalah responden yang sama sekali tidak mendapatkan informasi. Responden tipe B, itu adalah mereka yang mengerjakan inventory atau tes untuk refleksi diri. Jadi semacam kuis-kuis yang hasilnya langsung diberitahukan. Banyak beredar di website internet, misalnya saja tes MBTI, lalu orang bisa tahu hasilnya. Itu mereka adalah responden tipe B. Term lain yang penting itu adalah yang disebut sebagai kuesioner elektronik. Ini adalah daftar pertanyaan dalam wujud Google Form yang diisi oleh mitra atau responden. Ya. Kuesioner elektronik ini bisa tes atau inventory, bisa kuesioner penelitian, bisa pertanyaan mengenai informasi tentang kasus yang dianalisis. Kalau di klinik psikologi biasanya ada yang disebut sebagai daftar lingkungan kehidupan, menanyakan data pribadi, pengalaman kerja, riwayat penyakit, riwayat pendidikan, dan hal-hal yang lain. Itu bisa saja diisi melalui kuesioner elektronik.
Yang namanya vendor ini adalah pihak yang memfinalisasi hasil suntingan untuk jadi aplikasi siap pakai. Ya. Ada biaya finalisasi untuk aplikasi-aplikasi yang kompleks. Kalau aplikasi itu simple, itu tidak ada biaya. Jadi yang kita praktekkan ini adalah yang simple. Seperti berbagai aplikasi itu ada yang kita bisa menggunakan secara free, tapi kalau kita mau yang lebih kompleks kita upgrade lalu ke level premium lalu ada biaya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke AJP-nya sendiri. Langkah untuk mengembangkan. Yang pertama, download file induk, ya berkas induk. Sesuai dengan kebutuhan. Saya mau membuat aplikasi untuk tema apa. Beberapa tema itu punya model berkas induk yang berbeda. Lalu edit. Mengedit sesuai dengan kebutuhan. Editing meliputi perbaikan instruksi cara respons, petunjuk untuk mengerjakan. Editing juga meliputi untuk melengkapkan item dalam daftar sidik. Jadi AJP itu bukan sesuatu yang sudah jadi dalam proses penyuntingannya. File berkas induk itu hanya memberi inspirasi pengembang dengan pengalaman praktek, dengan pengetahuan teoritik, dengan membaca macam-macam hal, mengembangkan item-item. Kemudian mengedit konsekuensi respons terhadap status. Ini sebetulnya bahasa pendeknya mengedit teori, tetapi teorinya tidak dalam narasi, tetapi dalam bentuk tabel yang harus nanti diisi. Kalau orang ini jawabnya, bilangnya dia tidak tahu, konsekuensinya apa? Kepada dimensi-dimensi tertentu. Konsekuensi inilah yang dijadikan dasar oleh sistem untuk membuat rumus-rumus pengolahan. Rumus ini akan dihasilkan secara otomatis, jadi tidak perlu bingung dengan rumus-rumusnya, tidak perlu disunting. Ada editing yang menyangkut uraian kemungkinan hasil. Kalau dianggap ini uraian ini kurang pas, saya mau mengubah, itu masih bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah setelah selesai mengedit, mengirim hasil suntingan untuk difinalisasi. Proses finalisasi tidak membutuhkan waktu yang panjang. Dalam waktu 1 kali 24 jam, hasilnya sudah jadi. Yang lama itu justru adalah melengkapi item. Beda dengan kalau saya cuma mau mengkonvert sesuatu yang secara paper and pencil sudah ada, ini fasenya menjadi singkat. Tapi kalau saya mau mengembangkan, misalnya mengembangkan alat aplikasi untuk pengambilan keputusan, saya kalau sesudah menikah sebaiknya tinggal bersama mertua dari pihak suami, mertua pihak istri, atau saya kontrak rumah, atau tinggal di apartemen. Lalu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk menyimpulkan sebaiknya tinggal di mana, itu membutuhkan pengetahuan teoritik tentang berbagai hal berkaitan dengan privacy, berkaitan dengan biaya, dan sebagainya. Proses
penyuntingan itu meliputi pertama sekali memahami lebih dulu struktur dari berkas induk ya. Dia punya wujud sebagai worksheet Excel yang terdiri dari sheet untuk sidikan. Sidikan itu item-item daftar sidik. Sesuatu yang perlu disidik, perlu dicermati, perlu dianalisis. Ada sheet untuk teori. Isinya adalah daftar mengenai konsekuensi dari jawaban terhadap daftar sidik itu. Ada sheet algoritma yang sifatnya tidak ditampilkan. Ini tidak perlu dipusingkan. Algoritma ini dihasilkan dengan pemahaman mengenai bagaimana satu respons berkaitan dengan akibat atau konsekuensi tertentu. Ada sheet uraian, bagaimana menarasikan kesimpulan. Ada sheet yang berisi kesimpulan atau hasil. Jadi secara sederhananya, struktur dari berkas induk itu ada sheet untuk sidikan, ada untuk teori, ada untuk uraian, ada untuk hasil. Kita cek satu persatu. Ini komponennya. Komponen yang perlu diedit pertama sekali adalah instruksi. Menjelaskan cara berespons terhadap item-item dalam daftar sidik. Apakah responsnya dengan cara memilih jawaban yang benar, atau responsnya untuk memberikan menilai sesuai atau tidaknya, atau cara meresponsnya adalah merank alternatif jawaban. Ini adalah instruksi, menjelaskan cara untuk berespons. Dalam file yang diunduh itu sudah ada instruksi. Kalau dianggap itu sudah cukup, nggak usah diedit. Tapi kalau merasa mau ditambahkan atau mau diubah, ini bahasanya kurang gaul, silakan. Nah, lalu yang juga perlu diedit adalah daftar sidiknya. Item-itemnya apa saja. Kalau misalnya saja membuat aplikasi untuk bidang studi, itemnya itu misalnya saja minat terhadap kegiatan sosial, daya tangkap, kemudian ketelitian. Itu kalau bicara soal bidang studi. Tetapi kalau bicara tentang dampak keputusan, itemnya apakah keputusan ini memerlukan biaya yang besar? Apakah keputusan ini bisa mengakibatkan saya dimusuhi oleh para mantan? Apakah keputusan ini memungkinkan saya untuk mendapatkan hadiah Nobel? Apa itu konsekuensi dari putusan? Kalau saya membuat AJP untuk tujuan yang lain lagi, itemnya beda-beda lagi. Kemudian komponen teori. Ada item, ada dimensi analisis, lalu ada hubungan antara item dengan dimensi analisis. Kalau hubungannya positif, berarti makin, kalau ini skala Likert, makin tinggi jawaban di item ini, makin positif orang dalam dimensi yang dianalisis. Kalau sifatnya netral, maka nggak ngaruh, tidak ada pengaruh. Apapun jawaban dia terhadap item itu tidak mempengaruhi kesimpulan dalam dimensi satu. Tapi kita akan lihat di sini, item satu itu
mempengaruhi dimensi satu, misalnya dimensi ini adalah keramah tamahan. Tidak mempengaruhi dimensi kedua. Misalnya item satunya mengatakan banyak senyum. Nah, ini positif dengan keramahan. Tetapi tidak ada kaitannya dengan apakah orang itu cerdas atau tidak. Tidak ada kaitannya dengan apakah orang itu sehat atau tidak. Netral. Dan nanti latihannya membuat ini. Konsekuensi-konsekuensi. Berikutnya adalah komponen dari uraian. Aplikasi akan mengolah dan kemudian menyimpulkan. Di mana? Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulan itu kemudian memerlukan narasi. Jadi misalnya saja tentang inteligensi. Ini dimensi satu misalnya inteligensi, lalu ada kategori inteligensi dari buruk, lemah, sedang, baik, istimewa. Ini uraian dari buruk itu bagaimana? Saya menguraikan inteligensi yang buruk. Misalnya saja mengatakan dengan tingkat inteligensi seperti ini, subjek akan menemui kesulitan untuk mengikuti pendidikan formal bahkan di tingkat SD. Sementara uraian untuk kategori keduanya itu adalah dengan tingkat inteligensi pada kategori ini, subjek masih bisa mengikuti pendidikan sekolah dasar tanpa kesulitan, tetapi tidak bisa diharapkan berprestasi baik dalam pendidikan tingkat lanjutan. Itu uraian. Nah, uraian itu ada uraian satu-satu ini maksudnya adalah uraian untuk kategori satu alternatif uraian pertama, karena dimungkinkan untuk membuat lebih dari satu alternatif uraian. Oke, ini berikutnya. Mau maju. Ini bagaimana mengedit sidikan, daftar sidik. Ini misalnya saja, kalau dibuka daftar sidiknya, ini ada instruksi. Jadi cara untuk membuka sidikannya tinggal diklik tab sidikan, lalu ada identitas kasus, ini diisi dengan nama, nomor, atau apapun yang dijadikan kode untuk kasus itu supaya bisa dibedakan dengan hasil analisis terhadap kasus yang lain. Misalnya instruksinya ini, nyatakan penilaian Anda terhadap dengan angka 1 sampai 5. Ketentuannya, kalau angka 1, lebih dari 85% kemungkinan pernyataan itu tidak sesuai. Kalau angka 2, kemungkinannya antara 65 sampai 85% itu tidak sesuai. Ini bisa diedit menurut membuat, saya nggak suka pakai istilah angka-angka gini. Angka 1, kalau sangat tidak setuju. Angka 2, kalau cenderung tidak setuju. Angka 3, kalau bingung, nggak bisa memutuskan setuju atau tidak. Instruksi ini bisa diedit. Nah, daftar sidik ini misalnya saja yang dibuat adalah AJP untuk menganalisis tanda tangan. Jadi, sidikannya yang disidik, yang diteliti, apakah tanda tangan itu miring ke atas? Ini nanti dijawab miring ke atas atau tidak. Apakah tanda tangan itu dapat jelas terbaca sebagai sebuah nama pemilik? Kalau misalnya pemiliknya namanya Abdullah, ini tanda tangan ini garis-garis doang atau memang bisa dibaca sebagai Abdullah? Apakah tanda tangan lebih bersifat kondens atau expand, agak menyempit atau melebar? Apakah
tarikan tanda tangan itu pada akhir itu mengarah ke kanan atau tidak, dan seterusnya. Ini daftar sidik. Ketika saya membuat AJP bukan untuk menganalisis tanda tangan, ini akan jadi lain sama sekali. Nah, ini yang harus diedit. Ini pedoman singkat saja untuk memberi informasi dasar mengenai bagaimana mengembangkan item dalam daftar sidik. Misalnya saja temanya itu karir. Contoh-contoh dari item dalam daftar sidiknya itu adalah nilai raport di mata pelajaran IPA misalnya. Nilai raport di mata pelajaran kesenian. Atau nilai intensitas minat di bidang tertentu. Apakah dia punya minat sosial, apakah dia punya minat eksperimental, ini tergantung lalu pada alat minat yang biasa dipakai oleh yang bersangkutan. Kalau mau temanya dari AJP itu adalah tuntutan kompetensi, maka contoh itemnya itu adalah apa saja aktivitas rutin. Misalnya, apakah dia banyak berdiri atau banyak duduk? Apakah dia banyak bergerak? Apakah dia rutin bertemu dengan orang baru? Apakah dia rutin harus menjawab telepon? Apakah dia harus menggunakan peralatan digital dengan yang menggunakan teknologi tertentu? Apa tanggung jawaban dia? Apakah dia ikut bertanggung jawab terhadap penjualan? Atau dia justru bertanggung jawab terhadap iklim kerja organisasi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menganalisis tuntutan kompetensi jabatan. Misalnya yang mau dibuat adalah menganalisis kualitas keputusan. Itu bisa biaya untuk implementasi keputusan. Jenis keahlian yang dibutuhkan untuk mengimplementasi. Manfaat yang didapat kalau itu akibat-akibat lain. Jadi, kalau misalnya saja kelayakan publikasi, apa kebaruan topik yang dibahas, apa dan dampak atau manfaat temuan, bagaimana akurasi bahasa dan teknik penulisan. Kalau berkaitan dengan misalnya saja saya ahli dalam warteg, saya mau membuat aplikasi untuk menginterpretasi warteg. Maka itemnya itu adalah stimulus drawing relation dari gambar 1, dari gambar 2, gambar 3, dan seterusnya. Kemudian eksekusi gambar. Apakah tipe garisnya itu tegas, apa splinter-like? Ukuran gambar. Apakah ukuran gambar besar atau kecil? Detail gambar. Apakah gambarnya empty atau rinci? Kemudian konten gambar. Apakah ini manusia, objek, alam, dan sebagainya. Setiap item dalam daftar sidik itu harus kemudian digambarkan konsekuensinya terhadap dimensi analisis. Misalnya saja dimensi analisis untuk warteg itu adalah apakah orang ini tegas atau tidak. Nah, maka harus akan dicek setiap jawaban itu dia ini kalau SDR-nya itu cocok semua, itu relevan tidak untuk menetapkan dia itu tegas atau tidak tegas. Misalnya ada orang-orang yang tegas, tapi dalam kenyataan SDR dalam wartegnya nggak bagus. Jadi berarti dia itu tidak relevan. Itu berkaitan dengan mengedit teorinya. Dalam mengedit teori itu, ini item dalam daftar sidik
ini hubungan antara pembenaran item dengan dimensi yang dianalisis. 0 artinya nggak ada hubungannya. Min artinya hubungannya terbalik. Plus artinya hubungannya sejalan. Makin dia setuju dengan pernyataan 1, makin tinggi nilainya dalam dimensi 2. Tetapi dalam pernyataan kedua, makin dia benar, makin dia setuju, justru untuk dimensi 1 dia nilainya akan makin kecil. Ini sama dengan prinsip di dalam skala Likert untuk unfavorable statement. Ini sekarang sekilas tentang uraian. Uraian itu bisa pendek-pendek, sekedar klasifikasi, bisa panjang lebar. Misalnya dimensi yang dianalisis adalah daya simak, yaitu kemampuan untuk mengikuti penjelasan dengan konsentrasi tinggi dan sekaligus dengan sikap kritis terhadap konsistensi penjelasan. Statusnya itu bisa dibedakan dalam misalnya 5 kategori yang umum ya. Statusnya daya simak orang ini buruk. Kemudian atau status simak itu lemah atau memadai, baik atau istimewa. Nah, kategori ini perlu dideskripsikan, perlu diuraikan. Uraiannya misalnya kalau baik, itu berarti mampu memusatkan perhatian pada informasi, tidak bereaksi secara emosional saat tidak setuju, tidak segan mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang kurang jelas. Deskripsi dari baik ini bisa panjang sekali. Bisa sekiranya ya, daya simak berada pada tingkat di atas kebanyakan orang biasa. Itu penjelasannya. Alternatif uraian ini bisa dimasukkan. Jadi ada alternatif 1 uraiannya ini, alternatif 2, alternatif 3, dan seterusnya. Sehingga kalau mau secara singkat, ya lakukan secara sederhana saja. Nah, teruskan sebentar. Nah, ini contoh. Misalkan saja untuk eksplorasi karir dan studi lanjutan. Ini untuk eksplorasi karir. Dia berpikir mau berkarir sebagai teller, sebagai kasir, sebagai reception, atau sebagai sales promotion girl. Ini kalau laki-laki nggak boleh nih. Boleh aja. Kalau G-nya jadi guys gitu. Item suara merdu. Relevansinya ini kalau P itu positif, I itu irrelevant. Suara merdu dibutuhkan untuk teller. Karena teller itu ngomong sama nasabah. Tetapi untuk kasir itu tidak relevan. Kasir nggak perlu suara merdu. Untuk reception, ini perlu sekali suara yang merdu. Ya. Untuk SPG, ini bisa dianggap, kalau mau dianggap perlu sekali ya bisa diganti ini. Edit. Ya. Kemudian item lain. Orangnya teliti. Apakah teller itu perlu teliti? Oh iya. Apakah kasir perlu teliti? Iya. Apakah reception perlu teliti? Nggak terlalu penting lah teliti. Ya. Ini yang di bawah adalah item untuk studi lanjutan. Misalnya nilai IPA. Untuk jurusan psikologi itu nggak relevan. Banyak sekali yang lulusan
IPS tuh yang lebih berhasil daripada yang jurusan IPA. Tapi nilai IPA sangat penting untuk bidang studi MIPA. Irrelevan untuk bidang studi sastra. Penting atau positif untuk bidang studi komputer. Jadi ketika mengedit teori, itu yang diedit adalah ini. Sejauh mana konsekuensi item terhadap dimensi analisis. Ini tentang teknik analisis tanda tangan. Misalnya tanda tangan miring ke atas itu untuk dimensi 1, dia itu negatif. Kalau untuk dimensi 2, dia irrelevan, dan seterusnya. Nah, ya sebelum catatan penutup ini ada daftar tautan. Ini nanti bisa dibagikan file ini. Sekarang kita coba, saya mau menunjukkan tautannya ini. Jadi saya share yang ini, saya tutup dulu. Saya pindah untuk share file yang tautan. Ya, bukan begitu caranya. Mana tadi itu sharing? Oke, ini seperti yang dijelaskan, ini ada 4 komponen: komponen daftar sidik, komponen teori, komponen uraian, komponen hasil. Master dari berkas induk ini isinya seperti ini. Untuk sidikan ada daftar item yang bisa diedit, bisa ganti sesuka semaunya. Tapi sebelumnya ada identitas kasus supaya nggak tertukar nanti dengan kasus lain. Ini diisi dengan nama atau nomor kasus. Kemudian instruksinya, tuliskan semua jawaban tempat yang disediakan. Pada dasarnya di daftar ini, item ini orang cuma diminta untuk berespons. Respons ini contohnya bisa 1, 2, 3 sesuai dengan instruksi yang diberikan. Tentang daftar item seperti tadi dikatakan, tergantung dari saya membuat AJP untuk apa. Kalau saya membuat AJP untuk analisis tanda tangan, maka ini adalah mengenai hal-hal yang bisa diobservasi secara jelas dari tanda tangan. Kalau saya membuat AJP untuk menganalisis keputusan, daftar itemnya harus item-item yang berkaitan dengan dampak dari sebuah putusan. Kalau AJP-nya adalah AJP tentang bidang studi, maka ini adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi peluang keberhasilan di bidang studi tertentu. Ya. Ini untuk kepentingan pengembangan. Nanti kalau untuk kepentingan pengumpulan datanya, yang diterima oleh pengisi itu hanya satu sheet ini saja. Tidak ada lagi sheet tentang teori, tidak ada lagi sheet tentang uraian.
Operator itu bisa langsung melihat hasil. Operator bisa melihat hasil. Tetapi kalau mitra yang penyewa, dia hanya bisa melihat ini. Teori sekarang, bagaimana kita lihat teori dari template untuk teori. Template-nya ini item. Item ini untuk variabel atau dimensi 1, itu hubungannya bagaimana? Untuk variabel 2, jadi angkanya ini hanya memasukkan nilai -1, 0, atau +1. Sebanyak item yang sama. Ya. Ini teorinya. Berdasarkan teori ini nanti akan dicek karena yang bersangkutan itu nanti akan berespons di sini, maka respons itu dilihat berdasarkan teori ini, hubungan antara respons dan dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, 4, dan seterusnya. Untuk uraian, di sel ini nanti bisa diedit, diganti dengan uraian tentang variabel pertama, ya ini, itu alternatif rumusan pertama bagi kategori 1. Ini alternatif rumusan pertama untuk kategori 2, dan demikian seterusnya. Ya. Hasilnya menampilkan sesuai dengan apa yang menjadi jawaban. Kita bisa cek sekarang ini hasilnya mengatakan bahwa untuk variabel 1 itu dia ada di kategori 5. Untuk variabel 2 ada di kategori 3. Untuk variabel 3 ada di kategori 5, dan seterusnya. Kita bisa, kalau ini diubah, kalau orang mengubah respons, jadi sekarang misalnya saja responsnya ini saya ganti semuanya 1. Semuanya hanya 1. Berdasarkan teori, yang paling banyak terpengaruh itu dengan jawaban yang rendah, ini dimensi yang mana? Nanti kita lihat hasilnya ini sudah berubah dengan yang tadi. Tadi ada hasilnya berubah. Sekarang kalau saya ganti lagi untuk kasus yang lain, saya isi ini semuanya dengan nilai misalnya 2. Maka pada hasil muncul perubahan. Tidak lagi seperti ketika jawabannya masing-masing ada 1. Ya. Jadi ini adalah master. Master ini bisa diunduh. Tadi ada daftar linknya, nanti akan diberikan kepada peserta. Selain master itu, saya akan mengajak kalian untuk mencoba untuk melihat misalnya saja ini adalah khusus
untuk item ini instruksinya, tulis jawaban jadi soal ya. Nah sekarang ini mengenai analisis dampak lanjutan dari sebuah putusan. Belum boleh. Implementasi putusan perlu biaya besar. Putusan ini perlu pengawasan yang ketat. Saya atau organisasi punya keahlian. Ini daftar teorinya, item ini punya peranan bagi dimensi finansial dari keputusan, dan nilainya makin orang setuju, makin jelek ini. Karena berarti biayanya makin besar. Putusan ini memerlukan pengawasan yang sangat ketat. Secara finansial berpengaruh buruk. Saya atau organisasi punya keahlian untuk mengimplementasi. Ini tidak ada urusan dengan finansial, tetapi mungkin ada urusan dengan kemungkinan pelaksanaan. Putusan ini atau banyak orang yang akan menentang putusan ini. Ini pengaruhnya pada keamanan, kepada lingkungan, pada citra saya. Kalau nanti ini jawaban-jawaban ini diubah, hasilnya akan berubah. Hasilnya mengatakan untuk dimensi finansial ini ada pada kategori 5. Artinya kategori 5 itu ini baik sekali secara finansial. Demikian juga untuk kemungkinan pelaksanaan. Karena dari jawaban ini hasilnya mendukung. Tetapi kalau jawaban ini diubah semuanya, saya tadi mengatakan, misalnya sekarang kasih nilai yang rendah untuk semuanya, maka hasilnya akan berubah. Ini hasil ini udah otomatis belum? Oke, itu contoh dari yang sifatnya analisis keputusan. Saya masih satu contoh lain yang kira-kira cukup populer lah untuk kalian. Ini eksplorasi karir atau studi lanjutan. Ini mengisi siapa namanya, ini daftar itemnya, mendapat nilai tinggi dalam tes kecepatan, misalnya tes Kraepelin. Tergantung, biro yang menggunakan atau mengembangkan aplikasi ini biasa menggunakan tes Kraepelin atau biasa menggunakan tes yang lain untuk mengukur ketelitian. Pakai papi kostik, ya. Mendapat nilai yang tinggi dalam tes bakat mekanik. Terserah tes yang dipakainya apa. Tiap-tiap orang mungkin percaya pada tes yang berbeda.
Di dalam teori kemudian ini untuk prodi 1 itu hasilnya untuk ini item-item untuk prodi 1 ini keterangan dalam teorinya harus saya menetapkan apakah item ini itemnya tadi. Apakah mendapat tes? Ini untuk prodi 1 konsekuensi berapa yang saya terhadap prodi 1 ini kepentingannya, tuntutan untuk hal ini berapa tinggi. Untuk prodi 2 bisa berbeda, untuk prodi 3 bisa berbeda, untuk prodi 4 beda, prodi 5 bisa berbeda. Ya. Bisa berbeda-beda. Berdasarkan nanti jawaban di sini, poin-poin ini akan diperoleh hasil misalnya seperti ini. Untuk prodi 1 ini masih bisa dipertimbangkan untuk mengikuti. Untuk prodi 2 kurang disarankan karena nilainya rendah. Untuk prodi 3 kondisi kasus ini tiap-tiap orang kan berbeda-beda. Nah, kalau orang ini nanti responsnya lain lagi, diisi oleh penggunanya beda, hasilnya akan berbeda. Kita akan mendapatkan perbedaan hasil. Oke, ini saya sekarang mau memberikan kesempatan untuk mereka yang merasa perlu untuk bertanya dulu. Jadi ini saya stop share-nya. Saya akan lihat di chat-nya. Untuk siapa yang mau ingin bertanya, silakan dituliskan di chat. Bisa dicatat kan? Kalau belum ada yang bertanya, saya mau mengusulkan untuk mencoba mengedit sendiri berdasarkan master tadi. Jadi master itu, saya copy ininya dulu.
Saya tulis di chat. Jadi kalau ini diklik chatnya akan terbuka file master. Itu lalu bisa dicoba untuk diedit, mau membuat aplikasi apa saja ya tergantung pemanfaatannya dari master ini. Maaf Pak Budi, itu Ya. yang ke copy gambar Pak, bukannya teksnya. Oh, ini Ya. bukan linknya ya? Bukan linknya, gambar. Oh. Saya ini belum. Yang pertama sudah betul Pak, yang kedua gambar. Yang pertama, yang pertama sudah bisa langsung link. ya yang kedua ada gambar apa? Ini enggak. Saya enggak. Jadi barusan Pak Budi kopinya kopi dari sel bawah, bukan dari teks yang di atas. Excel kalau di copy jadinya gambar. Ini kan kalau dibuka ininya mestinya kelihatan, bisa dibuka kan? Coba saya. Oh, ini dia otomatis keluar yang image-nya juga. Saya sebetulnya yang saya share teks. Jadi itu bisa dibuka. Yang kedua itu yang saya share sebetulnya adalah ini otomatisasi dari laporan. Di dalam pertanyaannya sekedar menanyakan sejauh mana kasus itu punya daya rembuk. Ini ada keterangan daya rembuk itu apa? Punya daya ceria dan masing-masing daya. Secara teoritik ini tidak ada teori karena ini hanya mengotomatisasi hasil laporan. Hanya dalam satu dimensi saja. Tetapi kalau mau dikembangkan sangat bisa. Ini misalnya saja untuk nilai dari ini pengaruhnya terhadap jenis-jenis pekerjaan tertentu ya. Ini berdasarkan isian ini hasilnya menggambarkan seperti ini. Bahwa subjek itu tidak terganggu oleh perasaan negatif yang berkepanjangan, kemarahan atau kejengkelan terhadap ini perlu dipanjang aja hasilnya semua bisa baca. Ini gambaran tentang subjek itu berdasarkan hasil yang tadi ini. Kalau ini saya ganti semua angkanya jadi angka yang rendah, makanya gambaran orang ini akan jadi jelek. Kita coba saja.
gambarannya, hasilnya adalah bahwa, oh ini bukan hasil, subjek tidak terampil dalam melakukan perundingan, seringkali gagal dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihaknya. Selain mungkin terbawa oleh emosi, subjek juga jarang berusaha untuk sungguh-sungguh mengusahakan kepentingannya. Itu gambaran yang otomatis berubah berdasarkan hasil isian. Kalau sekarang kita mengisi ini, kita ganti, kita mengisinya itu semuanya dengan angka yang bagus, kita bisa lihat di hasilnya sekarang, ini gambarannya positif sekali kan. Subjek sangat terampil dalam melakukan perundingan, mudah membaca niat yang tidak terang-terangan diungkapkan mitra rundingnya, mampu mengeksplor berbagai kemungkinan untuk memuaskan kepentingan pihak lain tanpa, tampaknya ini belum kebaca, tanpa apa nih? Oke, saya akan memberi kesempatan sebentar kepada para peserta mencoba itu tadi. Nanti kita lihat apakah ada hal-hal yang perlu penjelasan tambahan. Ya, habis kan mengajakmu. Ya mute semua kan, sama itunya di mute. Memang di mute. Banyak saya ngomong kan, bagi saya masih ngomong, nggak bisa nggak nengok ke kamu gitu kan. Bukan habis. Pak Budi, mohon izin untuk teman-teman peserta, silakan jika ada pertanyaan atau mungkin mau sharing, silakan bisa raise hand atau misalnya menuliskan sharing atau pertanyaannya di kolom chat. Di sini kita mungkin bisa sambil diskusi ya Pak Budi dengan teman-teman yang lain, mungkin ada yang belum paham atau misalnya ada pengalaman-pengalaman tertentu terkait tadi yang sudah dibahas oleh Pak Budi. Silakan teman-teman dimanfaatkan kesempatannya. Ini ada Peggy yang nanya, apakah ada manualnya? Jadi di file bisa itu sendiri, itu kalau di download, instruksinya ada di situ. Jadi kalau buka link master tadi, sebetulnya sudah ada informasi bagaimana mengedit file itu untuk menghasilkan sentingan.
Ini pertanyaan apakah ada kriteria tertentu untuk menetapkan respons ya. Kalau kita menggunakan skala Likert itu yang paling populer. Tetapi tergantung dari tujuan, kita mungkin bisa punya pilihan lain. Seandainya saya membuat sebuah tes, atau misalnya saya mau membuat tes semacam MBTI, maka pertanyaannya itu saya bisa, atau bukan MBTI, saya misalnya mencoba membuat tes tentang gaya kepemimpinan yang saya bagi menjadi dominan, kemudian partisipatif, sama gaya kepemimpinan yang cuek. Ya. Saya bisa membuat item, pertanyaan 1, kalau dia jawab A, dia berarti dia pilihannya atau dia cenderung dominan. Kalau dia jawab B, dia cenderung partisipatif. Dia jawab C, dia cenderung cuek. Dalam hal seperti ini, lalu saya tidak menggunakan skala Likert. Atau kalau saya membuat atau meng-online-kan, membuat menjadi lebih digital, sesuatu yang tes kemampuan. Kalau tes kemampuan tidak bisa pakai skala Likert. Jadi misalnya saya tanya, berapa 5 kali 7? 1 sama dengan 9, atau A 9, B 12, C, dan seterusnya. Dia mengisinya dengan memilih jawaban yang benar. Ini untuk kalau peserta diminta untuk menjawab tes secara online. Saya bisa membuat item itu menjadi soal. Jadi tidak perlu skala Likert. Tetapi dalam banyak hal skala Likert itu sangat membantu. Karena dia bisa menjawab dengan gradasi. Saya bertanya apakah seorang setuju atau tidak setuju pada sesuatu, itu biasanya ada gradasi. Tetapi ada hal-hal yang pilihannya itu sangat ekstrim gitu. Ya atau tidak, nggak ada kemungkinan ketiga. Kalau seperti itu, saya tidak perlu menggunakan skala Likert. Jadi instruksi yang diberikan untuk setiap AJP itu bebas untuk dikarang sendiri oleh pengembang. Jadi pengembang bisa tinggal membuat penjelasan bagaimana harusnya orang berespons. Sebab walaupun namanya checklist, tetapi sebetulnya dia daftar checklistnya itu dia tidak harus cuman ya atau tidak, tetapi iya banget, rada iya, dan tidak banget. Jadi ada gradasi. Baik, terima kasih Pak Budi. Tapi kalau saya boleh mendiskusikan lebih lanjut, bolehkah? Iya, boleh. Misalkan untuk tes minat seperti kita menggunakan teori Holland gitu ya, yang realistik, investigatif dan seterusnya. Biasanya kan kita menggunakan responnya itu berupa Likert. Nah, untuk keperluan saya memilah misalkan untuk penjurusan gitu ya, penjurusan kuliah, bolehkah saya membuat item responsnya itu membuat pairing-pairing seperti Papi Kostik gitu, tapi dari aspek minat yang berlawanan? Bisa misalkan, saja, bisa. Tetapi kemudian konsekuensinya kepada ini di teorinya ya, di dalam. Kalau saya sekarang share screen masternya dulu ya. Supaya saya tunjukkan bagaimana dia akan jadi berubah. Oke. Jadi di dalam
daftar, item 1 saya pertanyaannya kan adalah pilih A atau B, begitu kan? Betul, betul. Kan? Pilih A atau B. Jangan A ini. Pilih A atau B. Nah, di dalam teori, saya harus memberikan informasi. Kalau dia jawab A, itu jadinya apa? Kalau dia jawab B, jadinya apa? Nah, jadi misalnya saja karena saya menulisnya A atau B, sementara A ini misalnya adalah minat pada konstruksi, B minat pada seni, gitu ya. Ya. Sementara kalau dia menulis ini, saya kalau responsnya mau yang sudah jadi, saya terpaksa ini dia responsnya menjadi 1-0. Oh ya. Waktu dia tulis di sini, ya. Jadi di dalam instruksi diubah ini instruksinya, kalau milih A itu tulis angka 1, kalau milih B tulis angka 0. Sehingga pada waktu di teori, ini kalau item 1 tadi ini adalah A atau B ya. Ya. Maka tergantung dia pilih, jawaban dia itu untuk dimensi ini, misalnya dimensi konstruksi yang ini ya. Ini konstruksi. Ini yang seni. Kalau dia jawab 1, berarti dia untuk yang ini konstruksi ya, jadi responsnya di ini tempat respons ya. Dia yang jawab sini A atau B, dia yang jawabnya 1 ya. Untuk di sini misalnya C atau D. Ya. Oke, atau D. Dibikin macam-macam pairing gitu ya. Jadi dia jawabnya, ini jawaban dia 0. Tapi apapun jawaban dia, konsekuensinya terhadap ini yang harus digambarkan. Karena konsekuensi itu yang dipakai oleh sistem untuk membuat analisis. Jadi kalau di A atau B, dia jawabnya iya, gitu ya. Maka yang terpengaruh itu adalah dimensi ini dan dimensi ini. Kalau ini yang terpengaruh adalah dimensi ini dan dimensi itu. Saya bisa mengubah ini pertanyaan ini menjadi, kalau dilikertkan, saya lebih suka A daripada B. Sebetulnya kan sama ini pertanyaan. Ya. Tetapi kalau ini saya mutlak A atau B, nggak boleh ada di antara. Tetapi kalau ini saya lebih suka A atau B, dia menjadi pernyataan yang bisa saya kasih nilai 1 kalau sangat lebih suka, 2 kalau rada lebih suka, 3 kalau ya sama aja, 4 kalau lebih tidak suka, 5 kalau sangat tidak suka. Baik. Berarti kalau memilih nggak ada derajatnya ya? Misalkan saya rada ke B daripada rada ke A gitu ya? Nggak bisa ya? Ya kan, kalau saya menulis begini, saya lebih suka A daripada B, maka kalau saya menjawabnya angkanya, ya itu harus dijelaskan di bagian instruksi ya. Angka 1, jadi dia disuruh ini itemnya lebih suka A daripada B. Ya. Lebih A daripada B.
beda ini dengan kalau A atau B saja. A atau B itu kan cuma pilihannya 2. Tapi kalau saya lebih A daripada B, saya bisa angka 1 kalau 85% kemungkinan pernyataan itu bertentangan dengan kenyataan. Sementara kalau saya sangat B, saya akan kasih angka 1. Kalau saya sangat A, saya kasih angka 5. Baik. Siap. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya. Ya. Oh, ya, ini file ini yang dibagi supaya tidak bentrok antara sesama. File itu harus lebih dahulu di-save ke ini sendiri dengan nama yang unik. Jadi kalau tidak bisa langsung diedit di file yang dibuka, sebab kalau langsung diedit situ nanti tabrakan antara para peserta yang membuka file bersamaan. Jadi klik dulu, lalu save as. Baik, dari teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau misalnya ingin mengkonfirmasi dari hasil prakteknya? Atau ada yang mau sharing pada teman-teman yang lain dan kepada Pak Budi? Kami persilakan. Mungkin teman-teman sedang mencerna kali ya Pak, materi hari ini dari Pak Budi, mungkin harus sambil praktek. Saya kalau ada yang mau tanya diladenin, kalau nggak ada, nggak harus mengada-ada gitu kan. Baik Pak. Sebetulnya beberapa peserta itu bisa bersama-sama mengembangkan ini tersendiri, alat sendiri. Jadi kalau hanya mengandalkan pemahaman pribadi, mungkin tidak sekaya kalau saya berdiskusi dengan teman. Jadi sama-sama mengembangkan dari masternya itu, dari master itu bisa dikembangkan berbagai macam kemungkinan. Dan ada dalam waktu dekat ini file-file itu akan tersedia di link Fakultas Psikologi, bisa dicari nanti. Soalnya ini belum ada kesepakatan dia ditaruhnya di mana. Jadi para yang ingin menyunting itu tinggal buka file webnya psikologi, mencari file itu, di-download, save as, lalu diedit. Selama jumlah dimensi analisisnya itu hanya 5 ke bawah, itu semuanya free. Dan kalau mau lebih, itu untuk orang-orang yang mau berhemat, itu selalu ada kesempatan. Mana dia tadi itu file?
Oh, belum terbuka. Bentar. Saya belum keluar. Ada gangguan sedikit di jaringan ini. Baik, Pak Budi, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan lagi untuk para peserta webinar? Ini saya ini ada gangguan sedikit di sistem sinyal saya. Bentar. Baik, Pak. Oke, saya ini saja kali gitu. Masih ada yang mau segera ditanyakan? Atau mau praktek dulu, lalu pertanyaannya disampaikan lewat email atau lewat grup WA sesudah mencoba. Saya juga kalau tidak ada yang perlu segera dibahas, kita juga tidak harus memaksakan diri kan ya. Jadi Pak Budi, mohon maaf, ada ya. pertanyaan lagi Pak, ini satu di kolom chat. Oh ya. Ya, dari Mas Muhammad Abdillah, proses finalisasi ini berarti dilaksanakan oleh Fakultas Psikologi UI ya Pak? Ini vendornya masih belum diputuskan. Jadi bisa kemudian nanti mungkin fakultas yang menjembatani, bisa saja kalau belum untuk sementara waktu bisa kirim ke saya, nanti saya kirim ke vendornya. Kalau mau finalisasi,
file yang udah siap dikirim, nanti saya bantu untuk forward ke pihak vendor. Rencananya pada akhirnya vendornya itu adalah Fakultas Psikologi. Baik, Pak. Ini ada yang raise hand atas nama Muhammad Ibrahim. Silakan boleh on video atau audionya. Silakan, Ibrahim Isa. Saya nggak dengar suaranya. Budi. Unmute. Halo, selamat siang Mas Budi. Iya, saya langsung aja. Iya, Mas Budi. Kenalkan saya Isa, Psikologi 2009. Di sini sebetulnya saya lebih mewakili PPSDM Consultant, Pak. Itu. Jadi salah satu biopsikologi juga. Gitu. Nah, tadi saya sempat mendengar penjelasan terakhir Pak Budi yang menyampaikan bahwa memang fakultas pun juga lagi mencari vendor yang akan siap untuk ikut menampung gitu ya Pak ya. Nah sebetulnya sih saya atas nama PPSDM itu mau mengajukan gitu apabila memungkinkan gitu bekerja sama gitu, karena saya punya perhatian bahwa alat ukur yang saat ini ada di Indonesia saat ini khususnya itu memang ya kalau saya mikir tidak banyak berkembang Pak gitu. Saya sebagai vendor, sebagai bio juga lebih banyak mempergunakan alat ukur psikologi yang memang sudah terbeli dari jauh-jauh ya dari waktu sebelumnya lah gitu, yang dimana pasti akan banyak semacam perubahan yang perlu dilakukan gitu Pak. Nah, misalkan perusahaan saya ini hendak untuk ikut serta bergabung, kira-kira bisa seperti apa step yang perlu dilakukan, Pak? Iya, saya tidak berani mewakili fakultas ya, karena saya kan bukan pejabat struktural di fakultas. Tentu saya berbicara dengan Pak Aten sebagai dekan atau dengan mana yang lain. Oke, Pak. Ya. Oke, itu mungkin aja. Ya. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, ini Peggy ya. Peggy bertanya end result, maksudnya yang dimaksud end result apa ya, Peggy? Gini Mas, sorry mungkin saya juga kurang cerdas juga ya untuk melihat tabel-tabel Excel ini. Cuman kalau mungkin sebagai klien kan biasanya klien akan lihat end resultnya kayak apa, reportnya seperti apa, terbacanya seperti apa. Nah mungkin apakah sudah ada contohnya yang bisa kita lihat? So maybe in the future we can work together, gitu aja sih Mas Budi. Ya, ini saya ceritakan latar belakangnya sedikit dari IJP ini. IJP yang terutama dengan format simple yang dengan hanya 5 variabel ini sebetulnya diniatkan untuk membantu individu, ya, individu, psikolog individual, modal kecil, terutama mereka-mereka yang akan praktek pribadi lalu mau membuat alat untuk dimanfaatkan sendiri. Meskipun terbuka kemungkinan untuk membuat alat yang disewakan kepada pihak lain. Ya. Dan itu alat itu bisa bentuknya macam-macam. Ya. Sebagai contoh tadi, kalau saya membuat alat untuk menguji atau menganalisis tuntutan kompetensi dari sebuah jabatan. Hasil akhirnya dari alat itu nanti adalah kalau seorang petugas di perusahaan mengisi daftar pertanyaannya, pada akhirnya langsung ketahuan jabatan ini membutuhkan kompetensi apa saja. Jadi yang hasilnya itu menunjukkan
ya apa yang mau dianalisis. Kalau misalnya membuat Excel, ya, analisis studi lanjutan, bentuk akhirnya adalah memberikan saran bidang pendidikan apa yang sesuai untuk yang bersangkutan. Saya coba tunjukkan sampel ini ya, yang Excel tadi ya. Sorry Mas Budi, berarti ini laporannya tergantung dari psikolognya gitu ya. Mau bikin laporannya bentuknya seperti apa, tapi ini adalah data yang bisa mereka pakai untuk membuat laporan. Mungkin gitu ya? Iya, jadi gini, seperti misalnya saja saya mau mengotomatisasi, maka yang saya lakukan adalah file di tempat uraiannya, itu disiapkan ya uraian yang komplit. Kalau mau uraiannya pendek, ini kalau saya ganti ini uraian-uraian yang ada di sini, itu akan menghasilkan laporan yang berbeda. Jadi laporan itu bisa saja sudah diotomatiskan, seperti yang tadi waktu tampilan dari olahan itu, bisa cuma sekedar misalnya ini analisis keputusan, oh ini keputusannya berbahaya, berisiko, biasa. Ini untuk keputusan satu ya, alternatif keputusan satu, alternatif keputusan kedua. Jadi hasilnya selalu masih bisa sesudah dihasilkan oleh aplikasi, di-copy, diedit masih bisa juga oleh psikolognya. Tujuannya sebetulnya adalah membuat dia menjadi mudah saja. Memang ini bukan satu alat yang sudah jadi, ya, bukan alat ini, tapi alat yang silakan dikembangkan. Kalau mau contoh alat yang sudah jadi, itu saya bisa nggak dia dibuka langsung dari sini ya? Atau saya tunjukkan tidak saya siapkan yang sudah jadi karena itu ini yang komersial ya, yang sudah digunakan secara komersial. Nggak apa-apa Mas, nanti dari situ sih saya udah clear sih. Ya, jadi kalau misalnya kalian biro mau mengembangkan, ya bisa kemudian nanti kontak kalau perlu konsultasi lebih jauh dengan fakultas. Ini tim di fakultas itu ada Pak Sukron, bisa dikontak. Nanti kalau perjanjian kerjasama saya nggak bisa ikutan karena saya tidak berhak mengatasnamakan fakultas. Clear Mas Budi, thank you. Ya, oke. Kelihatannya sudah tidak ada lagi yang perlu segera. Itu grup chatnya mungkin kita masih bisa pertahankan 3-4 hari ya, sebelum di close. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan sesudah mencoba-coba, silahkan dimanfaatkan grup WA-nya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ini sudah, kebetulan juga sekarang sudah jam 12. Saya kembalikan ini Pak sama Mbak Wahyeningsih.
Baik, Pak Budi. Ya. Terima kasih atas pemaparan materinya untuk hari ini. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya bisa ditanya melalui email yang waktu itu kami kirimkan lewat email itu link Zoom-nya ya dan materinya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat email tersebut. Teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Untuk teman-teman yang belum mengisi form daftar hadir, kami mohon untuk segera mengisi form daftar hadir tersebut karena untuk pengiriman sertifikat. Kami selaku panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Ya. Terima kasih. Terima kasih.